Yo guys, kali ini Minjo bakal bahas apa sih bedanya iPhone iBook, iPhone Bea Cukai, dan juga iPhone Inter. Bahkan ada yang bilang juga iPhone yang udah whitelist. Yuk, langsung aja. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu iPhone iBooks. Nah, iPhone iBooks ini sebenarnya iPhone resmi Indonesia, tapi karena dia yang paling lama yaitu dari 2005, jadi yang paling dan sering orang kenal itu iPhone iBooks sebagai iPhone resmi Indonesia. Padahal iPhone resmi Indonesia itu ada 3 guys. Yang pertama pastinya iBooks dengan kode PAA, yang kedua iPhone kode IDA yaitu dari distributor Digimap, dan yang ketiga ada dari Blibli atau GDN dengan kode SAA. Oke, kita masuk yang kedua yaitu iPhone Inter. Nah, iPhone Inter ini adalah unit resmi di masing-masing region selain Indonesia atau pasaran selain Indonesia. Sebagai contoh di Amerika, mereka punya kode LLA. Di China, mereka punya kode CHA, dan di Singapura mereka punya kode ZPA. Semuanya unit original, tapi buat dipakai di Indonesia belum tentu aman guys, karena untuk di Indonesia sudah ada regulasi namanya bea cukai. Maka untuk dipakai resmi dan mendapatkan sinyal di Indonesia harus didaftarkan dulu di bea cukai. Maka dari itu kita langsung aja masuk ke yang ketiga yaitu iPhone bea cukai. Untuk unit bea cukai, mulai tahun 2021 pemerintah sudah menetapkan kalau iPhone Inter yang masuk ke Indonesia harus bayar bea cukai agar dapat menggunakan SIM card Indonesia seperti pakai Telkomsel, Indosat, XL, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian belum mendaftarkannya atau belum terdaftar unit kalian pasti nggak bisa guys, karena pemerintah cuma memberi waktu 60 hari semenjak kedatangan unit Internya. Setelah itu kalau memang tidak didaftarkan, maka unitnya akan diblokir dan nggak bisa pakai SIM Indonesia. Nah, gimana sih cara cek iPhone kalian itu udah terdaftar belum di bea cukai? Caranya gampang banget. Yang pertama, kalian bisa langsung masuk ke Google, kalian cari cek email bea cukai dan klik di bagian sini. Lalu selanjutnya kalian bisa banget tuh kalian masukin nomor email kalian, terus isi kaptanya, lalu kalian langsung search. Nah, kalau tulisannya biru kayak gini, iPhone kalian udah terdaftar guys, tapi kalau tulisannya nanti merah kayak gini, itu tandanya iPhone kalian belum terdaftar. Oh iya, for information, kalau ke HP kalian iBooks, terus kalian coba cek di bea cukai, itu pasti nggak bisa ya guys ya, karena beda jalur lagi, kayak gitu. Oke, kita masuk ke yang terakhir, iPhone whitelist guys. Tapi kalau buat Minjo sih, kalau kalian mau beli iPhone whitelist, terus ada iming-iming whitelist dari si penjualnya, mendingan kalian beli bea cukai atau yang resmi aja deh guys. Karena iPhone whitelist ini buat ngeceknya tricky banget. Kenapa tricky? Karena iPhone whitelist ini adalah iPhone Inter yang masuk sebelum adanya peraturan bea cukai yang ada mulai tahun 2021. Nah, jadi asumsinya adalah iPhone 2021 ke bawah yang datang masuk ke Indonesia di bawah 2021 itu akan dipermanenkan karena mendapat pemutihan. Nah, kenapa tadi kok Minjo nyaranin buat beli yang resmi aja atau bea cukai aja? Karena ngeceknya tricky banget guys. Kita harus lewat Kemenprint. Jadi kalau kalian ceknya di bea cukai tadi nggak bakalan dapet. Nah, sedangkan Kemenprint ini kalau kita mau login itu nggak bisa perorangan guys, harus perusahaan punya kayak gitu. Jadi kita sebagai perorangan nggak bisa ngecek secara langsung kayak gitu. Jadi agak apa ya? Agak setengah-setengah gitu. Kita mau beli iPhone yang whitelist tapi kita nggak punya bukti kalau iPhone kita ini whitelist loh. Sedangkan banyak banget orang yang bilang kayak ini di coverage itu di tahun 2019 kok min kayak gitu. Itu banyak banget guys. Tapi kalau di Apple coverage itu 2019 itu bukan menandakan dia masuk Indonesia 2019 ya guys ya. Tapi menandakan kalau unit itu pertama kali digunakan atau pertama kali dibeli itu tahun 2019. Dan itu beda. Dibeli tahun 2019 belum tentu masuk Indonesia juga tahun 2019 kayak gitu. Karena dibeli dari barunya, bukan dibeli secondnya kayak gitu di situ. Oke, seperti itu buat iPhone whitelist gimmick ini. Oke deh guys, jadi itu tadi buat perbedaan iPhone Inter, iPhone iBox, dan juga iPhone bea cukai. Tambahan bonus dari Minjo tadi ada iPhone whitelist. Nah, buat kalian yang mau beli, tergantung dengan kebutuhan kalian guys. Jadi kalau kalian cuma butuh kameranya atau cuma butuh fiturnya yang ada di iPhone, mungkin iPhone Inter worth it buat dibeli. Tapi kalau kalian dipakai buat daily, Mimin saranin buat kalian beli yang minimal bea cukai atau yang resmi sekalian deh, biar lebih enak lagi kalau buat claiming garansi kayak gitu. Nah, buat kalian yang mau jual, beli, ataupun tukar tambah unit iPhone ataupun Android kalian bisa banget langsung follow Instagram kami di @hpsecond_depok. Di situ juga kita jual unit yang berkualitas pastinya, dan juga kita kasih garansi kok full refund. Nah, segitu dulu dari Minjo. Terima kasih.